Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 3 tentang energi alternatif. Silakan disimak materi berikut ini. Pembelajaran 1. Energi alternatif. Makhluk hidup tidak dapat melihat energi, tetapi dapat merasakan keberadaan energi. Di alam ini tersedia banyak sumber energi. Supaya sumber energi yang telah disediakan oleh alam tidak cepat habis, maka perlu digalakan tindakan penghematan energi dengan menggunakan energi alternatif seperti angin, kemudian air, tumbuhan, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbaharui. Energi alternatif dapat bermanfaat jika diproses dan diubah dalam bentuk energi yang dibutuhkan, seperti untuk menghasilkan energi listrik. Jadi, energi alternatif adalah sumber energi yang digunakan untuk menggantikan energi utama tanpa akibat yang diharapkan. Tujuannya yaitu adalah untuk mengurangi ketergantungan suatu negara kepada negara yang menjadi pemasok sumber energi utama seperti minyak bumi. Berikut ada beberapa contoh macam-macam sumber energi alternatif. Yang pertama, itu ada energi tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN merupakan pembangkit tenaga panas, di mana sumber panasnya adalah reaktor nuklir. Tenaga nuklir merupakan energi alternatif yang mempunyai potensi hasil yang paling besar bagi kebutuhan energi manusia. Contoh yang kedua yaitu energi tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA merupakan salah satu contoh pemanfaatan tenaga air untuk kehidupan yang lebih baik. Mengapa? Karena energi yang bersumber dari tenaga air sudah lama dimanfaatkan oleh manusia yang ramah lingkungan dan juga sumbernya berlimpah. Contoh yang ketiga ada energi tenaga angin. Energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau Bayu atau PLTB. Kebanyakan negara mengubah energi angin menjadi energi untuk memutar turbin pembangkit listrik. Ayah sedang memperbaiki panel surya di rumah. Panel surya digunakan sebagai alat untuk sumber energi alternatif dari matahari. Ayah mulai memperbaiki panel surya dari pukul 14.30 sampai pukul 16.15. Berapa lama waktu yang digunakan ayah untuk memperbaiki panel surya? Nah, kira-kira kalian bisa nggak menyelesaikan soal berikut ini ya? Jadi kita disuruh mencari lama waktu yang digunakan. Nah, di situ ayah mulai memperbaiki panel surya dari pukul 14.30 sampai pukul 16.15. Nah, jadi ada berapa jam ya kira-kira? Nah, maka kita akan mengurangi waktu ya dari pukul 16.15 ya, 16.15 kita kurangi pukul 14.30 ya. Akan tetapi ini tidak bisa
langsung kita kurangkan ya. Kenapa? Karena di menit yang atas dan yang bawah itu lebih kecil ya. Menit yang di atas lebih kecil daripada yang ada di bawah, maka kita tidak bisa langsung mengurangkannya ya. Jika yang di atas ini lebih besar daripada yang di bawah, maka kita bisa langsung mengurangkannya. Paham ya? Paham nggak? Paham ya? Ingat-ingat, kalau yang di atas ini lebih kecil daripada yang di bawah, maka kita tidak bisa langsung mengurangkannya kan. Tetapi kalau yang di atas ini lebih besar daripada yang di bawah, maka kita bisa langsung mengurangkannya. Lalu bagaimana cara kita merubahnya agar bisa kita kurangkan? Maka yang atas ini kita rubah dulu ya. 16.15 itu artinya 16 jam ditambah 15 menit ya. Menit ini kita rubah ya, kita tambahkan biar bisa menjadi lebih besar dari yang bawah. Maka kita pinjam 1 jam dari 16 jam ya. 16 jam ini kita pinjam 1 jam saja ya, untuk ditambahkan ke 15 menit. Maka kita peroleh 15 jam ditambah 1 jam ya. 15 jam ditambah 1 jam ini kan 16 menit 16 jam, maaf ya, 16 jam ya. Nanti yang 1 jam ini kita tambahkan ke 15 menit, jadi ditambah 15 menit sehingga diperoleh 15 jam ditambah, ingat 1 jam nanti kita tambahkan ke 15 menit. Maka kalau kita tambahkan ke menit, jam ini kita rubah ke menit. 1 jam kalau dirubah ke menit berarti menjadi 60 menit ya, ditambah 15 menit sehingga diperoleh hasil 15 jam ditambah 60 menit ditambah 15 menit menjadi 75 menit, sehingga kita peroleh hasil 15.75 atau 15 jam 75 menit. Nah gitu caranya ya. Ini udah ketemu ya cara merubahnya. Setelah kita rubah ya, menitnya sudah bertambah lebih besar daripada yang di bawah, langsung kita kurangkan ya. 15.75 dikurang 14.30 ya, kita kurangkan ya. 5 dikurang 0 hasilnya 5, 7 kurang 4 hasilnya 4, kemudian geser lagi ke kiri, 5 kurang 4 hasilnya 1, 1 kurang 1 0 ya, 0 nggak perlu ditulis. Nah jadi sudah ketemu hasilnya 1.45 atau 1 jam 45 menit. Jadi lama ayah memperbaiki alat panel surya adalah 1 jam 45 menit. Nah bagaimana? Mudah bukan cara menentukan lama waktu yang digunakan ya. Intinya harus diingat ya, intinya harus kalian ingat bahwa kalau yang di atas, menit yang di atas itu lebih besar daripada menit yang di bawah, maka kita bisa langsung mengurangkan ya. Tapi kalau yang menit di atas itu lebih kecil, maka kita harus merubahnya dulu ya, agar menit yang di atas lebih besar. Nah seperti itulah caranya. Oke, lanjut materi berikutnya. Gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan yang dalam perwujudannya tampak rata, tidak ada kesan ruang jarak jauh, dekat, atau gelap terang, tidak terlalu ditonjolkan. Menggambar dekoratif adalah kegiatan menggambar hiasan atau ornamen pada kertas gambar atau pada benda tertentu. Sifat dekoratif pada gambar menunjukkan fungsi gambar. Biasanya gambar dekor sering kita jumpai pada gambar dinding, hiasan keramik, motif batik, border, dan sulaman. Ataupun banyak kita lihat pada kartu undangan dan kartu lebaran. Nah, unsur-unsur apa saja yang perlu diperhatikan dalam menggambar dekoratif?
Nah, unsur-unsurnya itu yang pertama yaitu dasar membuat gambar dekoratif. Jadi kalian harus menentukan dasarnya dulu ya. Kemudian yang kedua membuat motif ya. Motifnya kalian ingin buat motif apa ya, dia harus ditentukan dulu motifnya. Yang ketiga membuat variasi gambar ya. Variasi gambarnya mau yang seperti apa ya. Kemudian nanti pewarnaannya ya. Nah, setelah unsur 1 sampai 4 sudah kalian temukan ya, apa yang akan kalian gambar, maka selanjutnya kita buat gambar dekoratifnya. Oke, itulah materi untuk hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Kita cukupkan sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.